Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk aja nggak apa-apa ya Bu ya. Ya, duduk aja ya. Biar kita duduk sama rendah, tinggi sama rata. Amin ya robbal. Sekali lagi jawab yang keras, yang semangat. Abdulus salam salah satun al awalu salamatan fiddin wal akhirah fi kalamihi assalamualaikum. Yang pertama, kalau kita jawab salam, kita dapat 3 keutamaan. Yang pertama, mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat di dalam kalimat assalamualaikum. Wasani fi rahmatillah. Yang kedua, kita dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kalimat warahmatullah wasalisu bil barakah fi kalamihi wa barakatuh. Yang ketiga, kita dapat 3 keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kalimat wa barakatuh. Makanya yang enggak jawab salam, yang enggak pernah ngucapin salam rugi. Kenapa dia rugi? Enggak dapat 3 keutamaan. Karena banyak yang nggak tahu. Makanya saya kupas keutamaan daripada mengucap dan menjawab salam. Ingat-ingat 3 keutamaannya. Ntar dulu iklan lewat nih. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jawab yang keras, yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah bin matillah bi taufiqillah la haula wala quwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Wa qala Allah ta'ala jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam biha asra sadaqallahul aliyyul azim. Wa balagha rasulun nabil habibul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, abil khusus yang saya sangat hormati yakni sahibul majlis, ketua RT kita yakni Bapak Didi Matana Allah Mikulihaya, juga bersama istri ketua lingkungan kita yakni Ibu Hajah Herlina Pasaribu SH. Kita doakan kedua pasangan ini menjadi pasangan yang sakinah mawadah warahmah. Allah selalu berikan kesehatan walafiat, dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezeki dan barokahnya, dimudahkan segala urusan duniawi akhiratnya, amin ya robbal. Dan juga yang saya sangat hormati yakni para guru-guru kita, al-awalu yakni al-Ustadz Komarudin, yang kedua yakni Ustadz Abdul Muti, Ustadz Agung Matana Allah Hambikulihaya. Kita doakan Ustadz kita, semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Allah selalu berikan kesehatan walafiat, amin ya robbal. Dan juga para sesepuh, orang tua kita yang hadir dan berkumpul di sini semua, para adik-adik, para remaja, para ibu-ibu, semuanya yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, kita pada malam ini berkumpul di majelis Al-Ikhlas, Baitul Ilmi Al-Ikhlas, yang mana pada malam ini adalah malam tahun baru Masehi, yang insya Allah besok pagi atau jam
12.00 nanti sudah berganti tanggal memasuki tanggal 1 Januari 2022. Mengingat kita perjalanan waktu, mengingat kita bertambahnya umur, dijelasin sama Allah di dalam surat Al-Asr. Siapa yang hafal surat Al-Asr? Hafal enggak surat Al-Asr? Insyaallah hafal semua ya. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal asr, demi masa, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, berjalannya waktu maka usia kita makin bertambah. Usia kita sekarang berapa di tahun 2021? Begitu masuk tahun 2022, usia nambah nggak? Usia nambah nggak? Nambah. Ya. Wal asri, demi masa, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, maka usia kita makin nambah. Ya. Nih, dengerin. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia amatlah di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan berbuat amal soleh, wa tawassaw bil haq, berjalan di jalan yang lurus, wa tawassaw bis sabr, dan kita harus kudu berbuat sabar. Manusia dikatakan Allah orang-orang yang rugi. Kenapa orang-orang dikatakan Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba Allah yang rugi? Siapa dia yang rugi? Mereka orang-orang yang enggak mau berbuat amal kebaikan. Diajak ngaji enggak mau ngaji PA. Diajak ke majelis talim Baitul Ilmi ikhlas enggak mau ngelangkahin kakinya. Mendingan nongkrong di pinggir jalan, ini namanya orang PA. Orang PA. Dikatakan Allah orang-orang yang rugi, nggak mau ke majelis taklim, nggak mau berbuat amal soleh, nggak mau berbuat amal kebaikan. Tuh orang-orang yang rugi. Ya, makanya kalau kita hidup di dunia, nggak mau ngaji, nggak mau ke majelis taklim, nggak mau melangkahkan kaki kita ke tempat kebaikan, rugi sama Allah dikatain. Allah langsung yang mengatakan, bukan manusia. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan Ustadz Anto, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, amin. Sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dunia akhiratnya, amin ya robbal. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurun waktu kita bertambah usia kita. Usia kita ibarat seperti batu es. Dipakai nggak dipakai akan tetap mencair. Tahu batu es? Bang, batu es tahu bang? Bu, batu es tahu bu? Ya, batu es dipakai nggak dipakai tetap mencair. Begitupun usia kita, dipakai buat ibadah, nggak dipakai buat ibadah, dipakai buat bermaksiat, dipakai berbuat zalim, maka usia kita makin bertambah. Makin bertambah usia kita, fisik kita semakin lemah. Apa ada orang makin tua, makin muda? Kagak ada. Bertambahnya umur, kita semakin lemah. Kalau fisik kita udah lemah, berarti kita mendekatkan dengan yang namanya kematian.
Makanya sebelum dimatikan oleh Allah, banyakin nih kita nih ibadah. Langkahin kaki kita ke tempat kebaikan. Jangan nurutin nafsu, tapi itikadkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kalah sama nafsu. Zaman sekarang banyak orang tergoda kalah sama nafsu. Nafsu mikirin dunia mulu, nggak ada habis-habisnya mikirin dunia mah. Ya, duit udah banyak, udah numpuk 3 karung, besok mati. Modar loh. Ya. Makanya kalau kita nggak langkahin kebaikan, rugi. Anak-anak kita didik ke tempat pengajian. Karena anak bisa narik orang tuanya ke dalam neraka. Ya. Mumpung kita masih sehat, masih dapat melangkahkan kaki kita untuk menuju ke tempat kebaikan, paksakan diri kita untuk datang ke majelis taklim. Nih seluruh ujung nih jalan Bungur Besar dari ujung kanan sampai ujung kiri. Suruh anak-anak kita ngaji ke majelis taklim. Ya, karena perugi nanti ketika kita meninggal dunia, siapa yang bakal nolong kita kalau bukan anak-anak kita? Ya. Anak-anak kita yang bakal narik ke dalam surga. Amin ya robbal. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah, mengapa engkau ingkar kepada Allah? Tuh kata Allah tuh. Ya. Mengapa engkau ingkar kepada Allah wa kuntum amwatan, padahal engkau awalnya mati. Fa'ahyakum, lalu Allah hidupkan kamu. Nih kita hidup di alam dunia. Tsumma yumitukum, kemudian Allah matikan kamu lagi. Tinggal nunggu jadwal kapan kita ditanam di alam kubur. Tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, lalu Allah hidupkan kita lagi di alam kubur. Tsumma ilaihi turja'un, kita semua akan kembali kepada Allah. Kita awalnya semua ini dalam keadaan mati. Allah ciptakan ruh kita di alam zuriat dalam keadaan mati. Allah hidupkan itu ruh sehingga menjadi bergerak. Dibentuk jasad manusia di dalam kandungan sang ibu berapa bulan lamanya? 9 bulan lamanya dibentuk sama Allah dengan sedemikian rupa cantiknya, cakepnya, gantengnya. Dimasukkan ruh ke dalam perut ketika 4 bulan atau 120 hari. Itu bayi bisa bergerak. Lalu Allah keluarkan dari alam rahim ke alam dunia. Nah, ini kita ini sekarang di alam dunia nih. Udah melewati daripada 3 alam. Yang terakhir nih kita di alam dunia. Sebelum summa yumitukum, sebelum Allah matikan kita, banyakin ibadah. Ya, banyakan ibadah. Jangan sampai kita nyesel nanti di alam akhirat. Karena nyesel datangnya belakangan. Nggak ada nyesel duluan. Ya, tanya Ustaz Anton ya. Nyesel nggak ada yang duluan Ustaz ya? Kagak ada. Ada juga belakangan nyesel. Tapi kalau udah belakangan nyesel, udah nggak ada lagi tuh kesempatan. Makanya Allah jelasin tuh di dalam Al-Quran. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Berkata-kata orang-orang yang sakaratul maut. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Berkata-kata nih orang-orang yang udah sekarat nih. Udah mau dicabut ruhnya sama malaikat Israel. Dia berkata-kata sama Allah, ya Allah ya Rabb, apabila aku diberikan kesempatan untuk hidup sebentar saja, maka aku akan bersodako. Ya. Maka aku akan bersodako agar aku menjadi orang-orang yang soleh.
Kenapa sodako disebutin? Karena sodako dapat mematikan orang tersebut dalam keadaan husnul. Yang kedua, sodako dapat meringankan daripada siksa kubur. Yang ketiga, sodako dapat meringankan daripada hisabnya. Yang keempat, sodako dapat memudahkan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Yang kelima, sedekah membawa keberkahan di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Makanya dari sekarang nih kita persiapan. Sebelum kita dimatikan kembali, summa yumitukum. Sebelum dimatikan sama Allah, kita banyakin ibadah. Banyakin berbuat kebaikan. Subhanallah, alhamdulillah. Di sini ada majelis taklim Baitul Ilmi Al-Ikhlas. Suruh anak-anak kita ngaji. Suruh anak-anak kita suruh datang ke majelis taklim. Insya Allah orang-orang yang istiqomah dimudahkan segala urusan-urusan duniawi akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam ini majelis Baitul Ilmi Al-Ikhlas milad yang kedua tahun ya Bu Haja ya. Milad alhamdulillah nggak berasa udah 2 tahun kita istiqomah terus setiap malam Jumat. Mau hujan kek, mau panas kek, mau hujan geledek, tetap kita ngaji. Ya, jangan ada rasa malas, istiqomah terus. Saya aja bisa jauh-jauh dari Tambun. Kalau dari Tambun tuh hujan gluduk, seremnya minta ampun lewat tengah sawah. Ustaz Anton pernah tuh ke rumah saya tuh. Ngisi maulid. Kanan kiri sawah, gluduk turun, petir depan mata. Tapi dengan bismillah, istiqomah. Alhamdulillah selamat. Ya. Tiba-tiba kemarin di Cakung satpam kesambar petir. Nauzubillah min jalik. Padahal di kota tempat ramai kesambar petir. Kalau kita dengan niat bismillah, insya Allah Allah kasih keselamatan tuh. Kalau udah tengah sawah ngelihat petir serem Bu. Pak, serem. Dia depan mata petir. Paling tinggi kita sendiri sama yang kelonongan. Nggak ada lagi. Tengah-tengah sawah nggak ada orang. Ya, tapi Allah berikan kita semua keselamatan. Amin ya rabbal istiqomah. Makanya jangan malas-malas ngaji ya, Dek ya. Ngaji yang rajin. Jangan malas. Kita lihat ulama-ulama istiqomah kita. Ya, kita lihat langkah-langkah daripada ulama, kiai, habaib yang istiqomah. Jangan ngikutin yang nggak istiqomah, jangan. Kalau karena pulus laisa mampus, jangan. Ya, tapi ikutin ulama istiqomah. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita ke usia kita. Sekarang sudah memasuki malam ke tahun 2022. Apa motivasi daripada memasuki daripada tahun baru 2022? Motivasi kita tingkatkan untuk menuntut ilmu. Lihat pejuang kita. Ia berperang melawan penjajah, semangatnya nggak henti-henti sampai akhir hayat. Lah kita sekarang udah nggak perang, ya, tapi kita dituntut untuk apa? Untuk menuntut ilmu, terus semangat. Ya, semangatnya contoh para pejuang kita. Kalau dulu banyak penjajah, sekarang udah nggak ada penjajah, tapi yang dijajah akhlak kita. Ya, akhlak kita sedang dijajah, akidah kita sedang dijajah. Kalau kita tidak bentengi dengan ilmu, maka akan hancur hidup kita. Al ilmu nur, ilmu itu cahaya. Kalau ente nggak punya ilmu, di mana tempat juga ente gelap. Tapi kalau orang punya ilmu, di mana tempat juga insya Allah terang. Ya, makanya diwajibin sama Nabi hadisnya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu semenjak lahir sampai ke liang kubur, nggak ada batasnya. Emak-emak pengen ngaji wajib. Nenek-nenek pengen ngaji wajib. Kagak ada batasnya, mentang-mentang udah emak-emak gue mah males ngaji ya, jangan. Nenek-nenek udah nenek-nenek enggak, jangan. Ya di Tanah Abang ada umur Ustaz 103 tahun Ustaz.
Tapi alhamdulillah istiqomahnya luar biasa. Kalau nggak percaya, hari Senin ba'da zuhur datang pengajian saya ngisi di Tanah Abang. Itu umurnya 103 tahun, Bu. Tapi istiqomahnya luar biasa. Setiap Senin dia datang nggak pernah alpa. Ya. Ada orang Tanah Abang mungkin tahu tuh siapa namanya Sean namanya. Ya. Umurnya 103. Tapi setiap pengajian nggak pernah bolos. Datang terus. Tiap hari Senin ba'da zuhur saya ngisi di sana di Masjid Al-Ahyar. Setiap zuhur hari Senin. Ya, itu luar biasa istiqomah, itu yang harus kita tiru. Ya, karena apa? Kita bakal mati. Kalau kita udah mati, apa yang harus kita andalin? Yaitu amalan ibadah. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang saya sampaikan. Memasuki daripada tahun 2022, mari kita tingkatkan semangat untuk menuntut ilmu. Kita jauhkan dari maksiat, kita jauhkan tuh maksiat, perbuatan dosa, perbuatan jolim. Kita jauhin, kita istiqomah daripada untuk menuntut ilmu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tausiah singkat yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Semoga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang istiqomah. Amin. Istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di dalam menjaga apa yang Allah larang, istiqomah di dalam selalu mengikuti dan menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaahnya banyak, salam gak kompak. Coba diulangi lagi. Yang kompak, yang paling kenceng, jawab salamnya dapat hadiah 100.000. Alhamdulillah. Bantu juri ya. Pertama, status kom. Jawab salam yang paling kompak, yang paling semangat, yang dilihat paling histeris, dapat duit 100.000 dari saya. Alhamdulillah. Biar semangat maksudnya gitu ya. Coba Ustadz Haris dipantau. Jurinya Bang Dang, bantu Bang Dang. Yang paling histeris jawab salamnya dapat hadiah dari saya 100.000. Boleh bantu juri ya. 100 aja udah banyak-banyak ya. Kayaknya daun salam bikin opak. Itu dengerin nih. Pakai mic. Ya. Saya juga bantu lihat nih. Yang jawabnya salam yang paling histeris, yang paling kompak, yang paling kencang dapat hadiah 100.000. Ya. Sataris bantu liatin ya. Nah. Bantu liatin nih, yang jawab salamnya paling kenceng, paling histeris, dapat hadiah 100.000. Mama, bapak-bapak boleh. Jawab salam yang kompak, mudah-mudahan yang jawab salam kedua Allah berikan rezekinya barokah. Itu bukan termasuk. Nanti salam yang keduanya maksudnya, kalau amin mah biasa aja, jangan ngegas. Rezekinya makin melimpah. Tahun 2020 mudah-mudahan berangkat ke Mekah. Hah? Ngetes doang, ngetes. Sudah ngantuk belum? Belum, berarti benar. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini karena istiqomah, mudah-mudahan Allah wafatkan dalam keadaan husnul. Coba jawab salam yang kompak ya. Tarik nafas, Ustadz Haris bantu liatin. Dan siapa yang paling kenceng dapat hadiah dari saya 100.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebentar. Ini yang kenceng banget atau yang kenceng yang maksa kenceng ketahuan lagi BU. Butuh duit. Coba diulang lagi deh. Sataris bantu berdiri. Kira-kira mak-mak yang mana yang paling kenceng? Adik-adik yang mana coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tak? Baju biru. Sini. Nah, sini dapat duit. Hah? Oh iya, sini. Dapat. Dapat sini. Nah, pegang. Nah, kalau yang ini yang mana tak? Oh, belum kelihatan. Tes lagi. Mana? Siapa? Yang mana kompak? Yang mana? Oh, tenang, beres. Tenang, cuma nanti. Coba adik-adiknya. Adik-adiknya lihat Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Sampai mangap-mangap. Dia. Tapi masih kurang kencang sini sama yang ini. Yang mana? Nih. Yang mana? Yang gendut. Gendut mana? Ah, yang samping gendang tuh. Itu. Ah, oh iya, ya siap. Deh. Beres. Ya. Enak aja. Udah, jangan berisik. Yang tukang bakar mana tukang bakar? Itu. Yang tukang bakar mana? Tim tukang bakar. Tukang bakar mana tukang bakar? Sini. Nah. Tukang bakar sini. Nah, maju sini. Tukang bakar sini. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, nih masing-masing pegang rame-rame. Sono. Nah. Alhamdulillah. Jamaah saya nggak panjang kata. Almarhum Habib Munjir waktu hidup pernah berkata, maksiat terbesar di saat tahun baru. Kenapa maksiat terbesar tahun baru? Lihat di TV, di media, bahkan di gang-gang masih ada tradisi namanya mabok-mabokan. Itulah kenapa Habib Munjir dulu almarhum selalu mengadakan zikir akbar di masa tahun pergantian tahun baru agar terserap daripada anak-anak muda yang tadinya nongkrong, mungkin dugem, maaf banget, bahkan berapa banyak hotel-hotel itu penuh sampai ngantri kalau tahun baru sama siapa? Sama pasangan yang belum nikah. Maka bersyukur dengan adanya majelis Al-Ikhlas. Ini kalau saya bisa nggak ngebayangin Ustaz, tanpa adanya majelis ada beginian, saya yakini bocah-bocah nggak tahu kelayapan kemana. Bersyukur kita kepada Allah, Ibu Hajah Herlina dan Pak RT menyediakan tempat untuk berkumpulnya kita zikrullah, ingat kepada Allah. Coba nih, bayangin coba, ibu nih yang punya anak, kalau nggak ada acara begini, ini sintong-tong mau kemana coba? Bisa juga dia ke jalan-jalan, takut-takut ada apa-apa. Alhamdulillah dengan adanya ini ditempatkan di tempat yang ingat kepada Allah, yang tadi udah disampaikan oleh Ustadz Haris. Bertambahnya tahun, bertambahnya kita umur, berarti makin kita dekat ke lubang kubur. Jadi yang disampaikan beliau, nyesel tuh belakangan, orang yang namanya orang mati nggak ada cerita, ya Allah hidupkan saya kembali untuk memperbanyak amal ibadah. Bahkan ulama-ulama di saat dia bertambah umur, dia menangis. Kenapa menangis? Khawatir umurnya bertambah tapi amalnya nggak bertambah. Adik-adik semua yang tadi disampaikan oleh Ustadz Haris, istiqomah terus. Mau pengajian setiap malam Jumat. Karena apa? Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Apa itu 1000 karomah?
sesuatu hal yang dilakukan yang orang lain nggak bisa. Contoh, kayak Ustadz Uskom nih, bisa ngilang dia. Itu baru satu karomah. Tapi istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Contoh, Ustadz Haris nih ditembak ngebul nggak mati. Itu baru satu karomah. Tapi istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Ustadz Haris hujan geledek datang dari Bekasi jauh-jauh. Itu Allah melihatnya luar biasa. Coba waktu ada geledek di kesambar petir. Ya kan, matinya husnul khotimah. Barang siapa yang datang menuntut ilmu dengan niat, maka baginya Allah akan mudahkan menuju jalan surga. Lain kali kalau udah pakai udeng-udeng mau ke majelis taklim, ya Allah Rob, biar kesambar petir saya ikhlas. Begitu doanya Turan. Nah, jadi orang kalau udah dalam niat kebaikan dari rumah, tiba-tiba kesambar petir atau meninggal dunia, maka itulah yang disebut mati husnul khotimah. Apa mati husnul khotimah? Mati yang dalam langkah dan niatnya kebaikan, itu husnul khotimah. Contoh ibu nih, tahun baru mau ngaji tiba-tiba meninggal, itulah husnul khotimah. Kenapa meninggal husnul khotimah? Mati dalam keadaan niat kebaikan. Makanya Ustadz Haris lain kali kalau ada hujan geledek, jangan ngumpet. Bismillah ya Allah, sambar petir. Wah kan keren. Viral nanti di YouTube. Seorang ustadz mau ngajar ngaji kena petir, jemput oleh bidadari. Gitu. Jadi jamaah hadirin, jadi istiqomah itu memang berat hadirin. Tapi kalau udah istiqomah dilakukan, maka nanti ada yang kurang. Jujur, kalau udah terbiasa sesuatu hal kebaikan kita jalankan, di saat kebaikan itu kita tinggalkan, ada perasaan kurang enak. Itulah istiqomah. Menyesal, aduh ya Allah, saya biasa malam Jumat yasinan, nggak yasinan. Jadi ada menyesal seperti itu. Bu, ibu-ibu yang bagian layanin makan nanti siapa? Siapa kira-kira? Ada enggak? Siapa? Enggak ada yang mau nunjuk, mau saya kasih duit nih. Ibu yang layanin. Sini Bu, diri. Sini. Kan udah dibilangin sama Ustadz Haris, orang yang senang sedekah insya Allah menjadikan matinya sebab husnul khotimah. Doain Ustadz Haris. Nih, sini. Duit mah cuma titipan doang. Nah, nih Bu. Ya. Uskom jangan pergi, kita kebagian. Makasih ya. Ya. Jadi hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini termasuk salah satu yang terhindar dari malam tahun baru dengan sebutan tahun baru penuh maksiat. Habib Munzir waktu zaman almarhum beliau masih hidup, puncak terbesar maksiat adalah pergantian tahun. Yang tadi saya katakan Ustadz Haris, banyak di kampung-kampung, banyak di pelosok-pelosok, ciri khas tahun baru mabok-mabokan, banyak. Makanya kita redam dengan apa? Imbangi kemaksiatan dengan kebaikan. Wakul jalhaku wajahakal batil innal batila kana jahuko. Paling tidak enggak batil semua. Paling tidak ada kebaikannya untuk meredam murka Allah. Yang tadinya mau turun azab, di situ ada Ustadz Haris lagi ceramah, lagi ngingetin sama Allah. Akhirnya azabnya ditunda. Ataupun kalau udah satu kampung maksiat semua, khawatir murka Allah tidak dibendung. Betul? Baik, begitu saja apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tim bakar ikan udah siap belum tuh? Udah siap, alhamdulillah. Jangan rebutan, tenang, semua udah ada porsinya masing-masing cukup. Yang nggak kebagian tulangnya juga bisa dimakan. Baik, begitu saja. Apa tuh? Udah tenang beres. Nah, ini habisin lagi di tanggung nih. Buat Uskom, gocap, pegang. Udah, buat Ustadz Mufti gocap. Bagi-bagi aja duit, Ustadz Haris gocap. Buat Ustadz Agung gocap. Nah, udah duit mah titipan doang. Jangan taruh harta di hati, taruh harta di tangan. Kalau di hati mau ngasih gocap mikir bolak-balik. Untung gue dagang nggak seberapa. Ingat,
Allah dijanjikan kepada kita, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang menginfakkan hartanya di jalan Allah bagaikan benih yang ditanam, tumbuh 7 tangkai, tiap tangkai menumbuhkan 7 bulir, tiap 7 bulir menumbuhkan 100 biji. Nggak ada cerita orang senang sedekah jadi miskin, hadirin. Nabi ingatkan lagi, as-shadaqatu tajribu rizki, sedekah dapat mengundang datangnya rizki. Ustaz Aris tambahin lagi, gocap. Ya, udah tenang, beres udah ya. Yang mana? Mana? Ini orangnya. Ini juga nih, ini. Mana lagi? Jadi Bu, ya saya kasih tahu. Sedekah itu 2 macam, Bu. Diem-diem bagus, diem-diem. Terang-terangan juga bagus buat nyontoh bagi siapa yang punya duit tapi medit. Yang nggak bagus itu yang punya rezeki, punya harta tapi nggak mau berbagi. Itu yang bagus. Allahu Akbar. Jadi urusan ikhlas mah di hati, Bu. Mau terang-terangan, sok silahkan. Mau sembunyi bagus. Yang nggak bagus adalah yang nggak punya tapi nggak mau berbagi. Ini tanggung habisin, Bu. Iya, dan sisa goceng buat saya yang jangan diminta ya. Nah, udah habis ya. Oke, gitu saja pemirsa. Ingat, harta sebanyak apapun gak dibawa mati. Yang dibawa mati adalah harta yang berbagi. Ingat yang tadi disampaikan oleh Ustadz Haris. Kenapa orang meninggal dunia, dia minta sama Allah untuk dihidupkan kembali. Bukan untuk sholat, bukan untuk haji. Tapi yang dia minta adalah bersedekah. Kenapa bersedekah dia minta? Rajin sholat, kebaikannya buat diri sendiri. Betul? Zikir pagi, siang, sore, kebaikannya buat diri sendiri. Betul? Baca Quran buat sendiri. Betul? Tapi tatkala bersedekah, kebaikannya buat orang lain dan diri kita. Itulah kenapa dahsyatnya sedekah, hadirin. Bahkan dengan sedekah bisa merubah takdir, hadirin. Jadi kalau ibu-ibu, adik-adik nih mau dapat jodoh yang soleh, ya Allah Rob berikan hamba jodoh yang soleh. Sambil doa, sambil sedekah, manjur nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.